Suatu pagi di kos Aji, Aji yang sudah bangun tidur kini merapikan tempat tidurnya, lalu segera ke kamar mandi. Lalu dia putuskan untuk lari pagi. Rasanya segar menghirup udara pagi, ditambah sinar matahari yang terus saja bersinar. Ya, waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Ya, setelah mengenakan kaos kaki dan sepatu olahraganya, itu kini Aji mulai pemanasan dengan lari-lari kecil dan merenggangkan jari jemari tangannya. Ketika Aji memulai keluar ke arah komplek, ia melihat ada Pak Tono 30 tahun yang kini sedang mencuci motornya. "Pagi Pak," ucap Aji. "Wah Mas Aji, lari pagi ya?" ucap Pak Tono. "Iya nih Pak, seger banget lari paginya." Weh, pagi-pagi amat Pak nyuci motornya," ucap Aji. "Iya nih, karena rencana nanti mau dipakai buat pergi kondangan di kampung sebelah," ucap Pak Tono. "Oh, emang siapa yang menikah?" ucap Aji. "Itu loh, anak Pak Lurah, Mas Bagus, anak buntutnya loh. Bukannya Mas Bagus itu teman kamu kan Ji?" ucap Pak Tono. "Oh, iya Pak," ucap Aji. "Emangnya kamu nggak diundang Ji?" ucap Pak Tono. Enggak Pak, mungkin lupa kali." "Pak, ya sudah, saya tak lari pagi dulu Pak," ucap Aji. Iya, silakan," ucap Pak Tono. Ya, akhirnya Aji meninggalkan Pak Tono dan melanjutkan lari paginya. Namun, rupanya ada panggilan alam yang memanggil Aji. Kini dia harus mencari kamar mandi. Untung aja dia melewati kamar mandi masjid. Jadi dia putuskan untuk masuk ke kamar mandi masjid. Ketika dia sedang melepas sepatu, itu terdengar suara aneh dari sekitar kamar mandi masjid. Aji yang menengok ke kiri dan ke kanan sambil mengamati dari mana sumber suara tersebut. Kini dia fokus dengan asal suara tersebut. Ya, pasti dari dalam kamar mandi satu, karena ada 3 kamar mandi yang ada di samping kanan belakang masjid. Aji mulai masuk dengan langkah pelan-pelan, menempelkan telinganya ke depan pintu kamar mandi satu. Suara desahan itu kini memancing dirinya. Dengan rasa penasaran, kini Aji masuk ke kamar mandi 2, lalu naik ke tepi kolam dan mengintip siapa dan sedang apa, sehingga terdengar suara desahan 2 cowok tersebut. Ketika Aji melihat dari atas, ada 2 orang dewasa, yaitu Didi 19 tahun dan Dava 20 tahun. Rupanya Didi sedang digarap oleh Dava. Pemandangan pagi yang bikin seger nih, gumam Aji dalam hatinya. Hingga Aji yang melihat adegan tersebut membuat dia menelan salivanya. Tapi seketika dia sadar, lalu turun dan segera keluar dari kamar mandi tersebut, lalu segera memakai sepatunya dan kini meninggalkan kamar mandi masjid tersebut. Namun beberapa langkah, rupanya dia tak melihat ada batu yang akhirnya membuat Aji tersandung dan jatuh. Brak, au! Suara itu kini mengagetkan Dava dan Didi. Hingga akhirnya mereka berdua pun membuka pintu, cekrek, keluar dari kamar mandi. Dan Aji pun melihat keduanya keluar dari kamar mandi. Mas, minta tolong dong, kaki saya berdarah nih. Ah, sakit," ucap Aji. Akhirnya Didi dan Dava pun kini menghampiri Aji dan membantu membangunkan Aji. "Wah, kamu berdarah Ji," ucap Dava. "Iya nih, sakit," ucap Aji. "Ya sudah yuk, kita bawa ke kos Dava aja," ucap Didi. "Tapi di kosku ada kakakku Di," ucap Dava.
Udah nggak apa-apa, orang cuma ngobati luka doang kok, ucap Didi. Makasih ya, ucap Aji. Ya, sama-sama, ucap Didi. Tadi aku dengar loh suara kalian mendesah di kamar mandi. Hehe, ucap. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya. Terima kasih. Aji, tadi itu suara ucap Didi. Udah, nggak usah aku juga sudah lihat kok tadi naik dari kolam kamar mandi nomor 2, ucap Aji. Permainan yang seru. Kenapa sih harus main di kamar mandi segala, ucap Aji. Ya habis di kos Dava ada kakaknya sih, ucap Didi. Kalau kalian mau main saja di kosku, aman kok. Tapi ntar kita main bertiga ya, ucap Aji. Seru tuh, ucap Didi. Yakin lu Di, ucap Dava. Akhirnya sampai juga di depan kos Dava. Ya sudah, sekarang obati lukamu dulu, ucap Didi. Ya, akhirnya Dava mengambil kain kasa dan obat merah dan Hansaplast. Dan akhirnya Aji kini mengobati luka akibat jatuhnya dengan kasa, obat merah, lalu Hansaplast. Namun seketika kakaknya Dava datang. Loh, kenapa itu sampai berdarah gitu? Oh, ini kak, tadi Aji jatuh, ucap Dava. Lain kali hati-hati ya. Ya sudah, kakak masuk ke dalam dulu ya, ucap kakak. Ya kak, ucap ketiganya. Oh iya kak, habis ini Dava mau nganter Aji ke kos ya, kasihan, ucap Dava. Ya, ucap kakak. Ketika kakaknya masuk ke dalam, tiba-tiba kakak Dava keluar dengan membawa plastik hitam berisikan roti coklat, beberapa kue serabi. Nih, nanti dimakan ya kalau sudah di kos Aji, ucap kakak. Makasih kak, ucap ketiganya. Ya, akhirnya ketiganya pun kini jalan kaki menuju ke kos Aji. Namun panggilan alam Aji kini memanggil Aji untuk segera ke kamar mandi. Sebentar ya, saya ke kamar mandi masjid dulu, kebelet gue, ucap Aji. Ya, sekalian dibersihin ya, soalnya kan mau dipakai. Ucap Dava. Ucap Aji. Ketiganya pun tertawa. Ya, akhirnya Aji melepas sepatunya dengan segera dan kini masuk ke kamar mandi untuk membuang hajatnya. Namun seketika Didi mengajak Dava untuk ke kamar mandi sebelahnya, dan akhirnya ketiganya pun keluar dari kamar mandi bersamaan. Lega, ucap Aji. Iya ya, lega juga, ucap Dava. Iya, lega juga, ucap Didi. Kampret lu kalian berdua, nungguin gue sebentar, apa sih, ucap Aji. Udah nggak tahan nih, ucap Didi. Berarti ntar tetap lanjutkan di kosku, ucap Aji. Iya dong, ronde kedua, ucap Didi dan Dava kompak. Ya, akhirnya mereka pun jalan kaki menuju kos Aji dan kini melewati rumah Pak Tono. Wah, sudah selesai lari paginya, Ji, ucap Pak Tono. Oh iya Pak, sudah, ucap Aji. Loh, tapi kok jadi bertiga, hehehe, ucap Pak Tono. Iya nih, tadi ketemu di sebelah masjid Pak, ucap Aji. Ya sudah, hati-hati ya, ucap Pak Tono. Ya Pak, mari, ucap mereka bertiga. Ya, mari. Dan akhirnya mereka bertiga pun sampai ke kos Aji. Di depan kos Aji, rupanya sudah ada Diki, kakak tingkat Aji, yang sudah menunggu. Kamu dari mana sih dek? Ucap Diki. Ya habis lari pagi, ucap Aji. HP-mu nggak dibawa ya? Ucap Diki. Iya kak, tadi tak tinggal karena sedang dicas. Oh iya kak, ini temen Aji, dia juga mau numpang ngecas. Ucap Aji. Ngecas HP kah? Ucap Diki. Ya bukanlah, ngecas kikuk, ucap Aji. Wah, berarti kita bisa berempat dong, ucap Diki.
Kakak apaan sih? Ucap Aji. Loh, bener kan bro? Kita bisa ngecas bareng-bareng, ucap Diki. Hehehe, tawa keempatnya pun pecah. Oh ya sudah, yuk kita masuk ke dalam aja yuk. Udah gak sabar nih, ucap Diki. Ih, kakak mah suka gak sabaran gitu, ucap Aji. Loh, bener loh, ini udah on, ucap Diki. Ya, akhirnya mereka berempat masuk ke kos Aji dan ngecas bersama. Ya, terdengar suara aneh dari kos Aji. 4 orang sedang ngecas, hingga akhirnya kini Budi datang ke depan pintu kos Aji. Oi, volume suaranya dikecilin dong, terdengar berisik sampai ke kamarku, tahu, ucap Budi. Hehe, iya, sorry, ucap Aji. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.